Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amalatul Soleha. Di sini saya ingin mengidentifikasikan anion dan kation dalam praktikum dasar kimia analitik. Nah, di sini saya dari kelompok 5 bersama kawan saya yaitu Siti Isra Tuoy. Nah, di sini kami ingin membahas tentang hasil identifikasi dari anion dan kation. Nah, berikut pembahasannya. Adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A merupakan golongan yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam, dan golongan B merupakan kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan. Golongan A yang pertama yaitu anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan hasil encer dan pekat seperti karbonat, sulfit, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Yang kedua, menghasilkan gas bila bereaksi dengan H2SO4 pekat seperti semua anion dan fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, borat, format, asetat, oksalat, perklorat, dan permanganat. Golongan B yang pertama yaitu anion yang menghasilkan reaksi pengendapan bila bereaksi di dalam larutannya, misalnya sulfat, fosfat, arsenat, kromat, silikat, fosfit, arsenit, dan dikromat. Yang kedua, anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Lalu, percobaan pertama yaitu karbonat yang dilakukan uji sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu ditambahkan AgNO3 menghasilkan endapan putih. Yang kedua, ditambahkan HCl encer akan menghasilkan gas encer ketika batang pengaduk dibasahi dengan barium hidroksida di atas mulut tabung pada batang pengaduk terdapat endapan putih. Yang ketiga ditambahkan MgSO4 menghasilkan endapan putih. Yang keempat ditambahkan BaCl2 akan menghasilkan endapan putih. Lalu ada bikarbonat yang dilakukan uji sebanyak 4 kali. Yang pertama ditambahkan AgNO3 menghasilkan endapan putih. Yang kedua ditambahkan HCl menghasilkan gas O2 ketika batang pengaduk dibasahi dengan barium hidroksida didekatkan di atas mulut tabung pada batang pengaduk terdapat endapan putih. Yang ketiga ditambahkan MgSO4 tidak menghasilkan endapan putih. Yang keempat ditambahkan BaCl menghasilkan endapan putih. Selanjutnya adalah sulfit yang dilakukan uji sebanyak 6 kali. Uji yang pertama ditambahkan larutan AgNO3 menghasilkan endapan putih, yang kedua ditambahkan HCl encer menghasilkan gas CO2, yang ketiga ditambahkan H2SO4 dan Na2SO3, maka warna ungu dilunturkan. Yang keempat ditambahkan H2SO4 encer dan Na2SO3, maka terbentuk warna hijau. Yang kelima ditambahkan I2 dan H2SO4, maka warna coklat dilunturkan. Yang keenam ditambahkan PbNO3 2 kali, terbentuk endapan putih. Selanjutnya tiosulfat yang dilakukan uji sebanyak 5 kali. Yang pertama ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan putih, kemudian berubah menjadi kuning, kecoklatan, dan terakhir coklat. Yang kedua ditambahkan HCl encer menghasilkan gas SO2. Yang ketiga ditambahkan FeCl3 menghasilkan warna kuning muda. Yang keempat ditambahkan I2, maka warna coklat dilunturkan. Dan yang kelima ditambahkan CD asetat menghasilkan endapan putih. Selanjutnya ada sulfat yang dilakukan uji sebanyak 2 kali. Yang pertama ditambahkan AgNO3 tidak terbentuk endapan. Yang kedua ditambahkan BaCl2 terbentuk endapan putih. Lalu ada sulfida yang dilakukan uji sebanyak 5 kali. Yang pertama yaitu ditambahkan AgNO3 tidak terbentuk endapan. Yang kedua ditambahkan HCl encer maka terbentuk gas. Yang ketiga ditambahkan PbNO3 2 kali maka terbentuk endapan hitam. Yang keempat ditambahkan MnCl2 menghasilkan endapan merah jambu. Yang kelima ditambahkan CD asetat terbentuk endapan putih. Lalu ada nitrit yang dilakukan uji sebanyak 4 kali. Yang pertama ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan putih. Yang kedua ditambahkan FeSO4
dan H2SO4 encer terbentuk cincin coklat di antara dua larutan tersebut. Yang ketiga, ditambahkan KMNO4 dan H2SO4, maka warna ungu dilunturkan. Dan yang keempat, ditambahkan Ki, H2NO2, dan H2SO4 encer menghasilkan gas I2. Lalu ada nitrat, ditambahkan AgNO3 tidak terbentuk endapan. Yang kedua, ditambahkan serbuk Zn dan NaOH, lalu dipanaskan menghasilkan gas NH3. Klorida dilakukan uji sebanyak 3 kali. Yang pertama, ditambahkan AgNO3 menghasilkan endapan putih. Yang kedua, ditambahkan H2SO4 pekat, lalu dipanaskan menghasilkan gas. Yang ketiga, ditambahkan PbNO3 2 kali, tidak terjadi endapan. Lalu, bromida dilakukan uji sebanyak 2 kali. Yang pertama, ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan kuning muda. Yang kedua, ditambahkan HNO3 pekat lalu dipanaskan menghasilkan uap warna coklat merah. Lalu ada iodida yang dilakukan uji sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan kuning muda. Yang kedua, ditambahkan H2SO4 menghasilkan uap warna ungu. Yang ketiga, ditambahkan PbNO3 2 kali terbentuk endapan kuning. Yang keempat, yaitu ditambahkan AgCl2 terbentuk endapan merah jingga. Selanjutnya ada rhodanida atau thiocyanat yang dilakukan uji sebanyak 3 kali. Pertama, ditambahkan AgNO3 menghasilkan larutan berwarna putih. Yang kedua, ditambahkan FeCl3 menghasilkan larutan berwarna merah darah. Yang ketiga, ditambahkan CuSO4 menghasilkan larutan berwarna hijau. Lalu ada borat yang dilakukan uji sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan putih. Yang kedua, Na-tetraborat dikeringkan dalam cawan porselen, lalu ditambahkan H2SO4 pekat dan metanol. Setelah itu dibakar menghasilkan nyala api berwarna hijau. Yang ketiga, ditambahkan BaCl2 terbentuk endapan putih. Lalu ada fosfat, dilakukan uji sebanyak 3 kali. Yang pertama, ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan kuning. Yang kedua, ditambahkan amonium molibdat dan HNO2, lalu dipanaskan, terbentuk endapan kuning. Yang ketiga, ditambahkan Mg mixture terbentuk endapan kuning. Selanjutnya ada kromat yang dilakukan uji sebanyak 6 kali. Yang pertama, ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan merah coklat. Yang kedua, ditambahkan PbNO3 2 kali terbentuk endapan kuning. Yang ketiga, ditambahkan BaCl2 terbentuk endapan kuning. Yang keempat, ditambahkan H2SO4 encer dan H2O2 menghasilkan larutan berwarna biru tua. Kemudian timbul gas dan larutan berubah menjadi warna hijau. Yang kelima, ditambahkan HCl encer menghasilkan larutan berwarna orange. Yang keenam, ditambahkan NaOH encer dihasilkan larutan berwarna kuning. Lalu ada dikromat yang dilakukan uji sebanyak 6 kali. Yang pertama yaitu ditambahkan AgNO3 terbentuk endapan berwarna merah coklat. Yang kedua, ditambahkan PbNO3 2 kali terbentuk endapan kuning. Yang ketiga, ditambahkan BaCl2 terbentuk endapan kuning. Yang keempat, ditambahkan H2SO4 menghasilkan larutan biru tua, kemudian timbul gas dan larutan berubah menjadi hijau. Yang kelima, ditambahkan HCl encer menghasilkan larutan berwarna orange. Yang keenam, ditambahkan NaOH encer menghasilkan larutan berwarna kuning. Lalu ada asetat yang dilakukan uji sebanyak 2 kali. Yang pertama, ditambahkan alkohol dan H2SO4 pekat, lalu dipanaskan, menghasilkan bau harum dari asetat. Yang kedua, ditambahkan FeCl2 menghasilkan larutan berwarna coklat. Lalu ada permanganat, dilakukan uji sebanyak 6 kali. Yang pertama, ada ditambahkan AgNO3 tidak terjadi perubahan warna. Yang kedua, ditambahkan KOH pekat lalu dipanaskan menghasilkan larutan berwarna ungu. Dan jika ditambahkan air dan diasamkan dengan asam sulfat encer menjadi warna ungu. Yang ketiga, ditambahkan H2SO4 encer dan H2O2, maka warna ungu dari KMNO4 dilunturkan. Yang keempat, ditambahkan H2SO4
dan NaNO2, maka warna ungu dari KMNO4 dilunturkan. Yang kelima, ditambahkan H2SO4 dan FeSO4, maka warna ungu dari KMNO4 dilunturkan. Dan yang terakhir, yang keenam, ditambahkan H2SO4 encer dan H2C2O4 lalu dipanaskan, maka warna ungu dari KMNO4 dilunturkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Isra Fauzia Tukuain, NIM 1908076014. Saya dari kelas pendidikan kimia 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi kation. Apa sih kation itu? Kation adalah ion yang bermuatan positif, yang dimana yang kehilangan satu atau lebih elektron selama reaksi kimia. Untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi kation, marilah simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi kation pada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Yang pertama, kita akan identifikasi kation pada golongan 1. Di mana golongan 1 itu ada Ag, Hg, Pb, dapat dipisahkan dengan penambahan HCl yang membentuk endapan putih AgCl, Hg2Cl2, PbCl. Jika di dalam endapan ini dimasukkan air panas, maka kation Pb2+ larut. Kation Pb2+ dapat diidentifikasikan dengan penambahan K2CrO4 yang membentuk endapan kuning PbCrO4. Kation Pb2+ dapat diidentifikasi juga dengan penambahan H2SO4 yang membentuk endapan putih PbSO4. AgCl dan Hg2Cl2 dapat dipisahkan dengan penambahan NH3 yang membentuk endapan hitam dan endapan putih HgNH2Cl. Penambahan NH3 tadi menyebabkan AgNH32 larut, kemudian Ag ini dapat diidentifikasi dengan penambahan HNO3 akan membentuk endapan putih AgCl. Oke, selanjutnya pada kation golongan 2 dapat dipisahkan dengan penambahan asam sulfida, di mana kation golongan 2 ini ada Hg, Cu, Cd, Pb, Bi, As, Sp, dan Sn. Ketika penambahan amonium sulfida, maka akan terbentuk menjadi dua golongan, golongan tembaga dan golongan arsenik. Golongan tembaga ada Hg, Cu, Cd, Pb, dan Bi. Sedangkan golongan arsenik ada As, Sp, dan Sn. Ketika pada golongan tembaga dengan penambahan HNO3, maka akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu Hg, Cu, Cd, Bi, dan Pb. Pada Hg, dia akan membentuk endapan hitam HGS, di mana ketika penambahan aqua regia, dia akan terbentuk HgCl4-2-. HgCl4-2- ini akan terdisosiasi menjadi Hg+ dan Cl-, dan akan kembali lagi menjadi Hg2Cl2, dan ketika penambahan Sn2+ akan menjadi Hg endapan hitam. Sedangkan pada CuS, CdS, Bi2S3, dan PbS, pada penambahan SO4-2- itu dia akan membentuk endapan putih, yaitu PbSO4. Pada golongan Pb, dengan penambahan K2CrO4 akan membentuk endapan kuning PbCrO4. Berikutnya Bi, Cd, Cu. Ketika penambahan NH4OH berlebih, maka Bi akan membentuk endapan putih BiOH2, sedangkan Cu dan Cd itu akan membentuk endapan biru. Berikutnya Cu dengan Cd ini ketika pada penambahan FeCN6-3-, Cu FeCN6 akan membentuk endapan merah dan CdS akan membentuk endapan kuning. Pada golongan arsenik tadi ada As, Sb, dan Sn. Itu ketika As3+ ditambah dengan H2S, maka akan membentuk endapan kuning As2S3,
Dan ketika Sb3+ ditambah H2S akan membentuk endapan merah jingga Sb2S3, dan Sn2+ ketika penambahan H2S akan membentuk endapan coklat SNS. Oke, selanjutnya pada kation golongan 3, di mana kation golongan ini akan bereaksi dengan penambahan NH4OH dan NH4Cl, di mana kationnya itu Al3+, Cr3+, CO2+, Fe2+, Fe3+, Ni3+, Mn3+, dan Zn2+. Pada saat Fe2+, penambahan NaOH akan membentuk endapan putih FeOH2. Ketika Fe3+, pada saat penambahan NaOH akan membentuk endapan coklat FeOH3. Dan ketika Al3+, pada saat penambahan NaOH akan membentuk endapan putih AlOH3. Dan ketika Cr3+, pada saat penambahan NaHPO42- akan membentuk endapan hijau CrPO4. Kemudian pada saat CO dengan penambahan NH4,2SO2 akan membentuk endapan hitam COS. Berikutnya kation Ni pada saat penambahan NaOH akan membentuk endapan hijau NiOH2. Kemudian Mn pada saat penambahan amonium sulfida akan menghasilkan endapan merah jambu MNS. Berikutnya pada Zn pada saat penambahan amonium sulfida itu akan membentuk endapan putih ZNS. Berikutnya pada kation golongan 4 ini dapat bereaksi dengan penambahan amonium karbonat, di mana kation golongan 4 ini ada Ba, Sr, Ca, Mg, Na, K, NH4. Di mana ketika Ba itu pada penambahan H2SO4 akan membentuk endapan putih BaSO4. Ketika Sr dengan penambahan H2SO4 akan membentuk endapan putih SrSO4. Dan berikutnya ketika Ca pada saat penambahan KFeCN64 akan membentuk endapan putih garam K2CaFeCN6. Berikutnya pada saat Mg2+ dengan penambahan NaOH akan membentuk endapan putih MgOH2. Berikutnya Na pada saat penambahan etanol dan asam sulfat itu akan membentuk nyala kuning Na+, dan berikutnya K+ pada saat penambahan etanol dan asam sulfat akan membentuk nyala merah keunguan K+. Berikutnya ada NH4 pada saat penambahan asam heksakloroplatinat itu akan membentuk endapan kuning NH4,2-PtCl6. Kation golongan 5 ini tidak bereaksi dengan reaksi sebelumnya. Oke, sekian dari penjelasan kami pada analisis identifikasi anion dan kation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.